Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Amma ba'du. Ada irisan pertemuan yang dahsyat ya mengenai ijazahnya Jokowi dengan masalah WUS. Jadi kemarin Pak Jokowi itu menghadiri Disnatalis Fakultas Kehutanan UGM, yang mana di situ disebut bahwa Jokowi ini adalah lulusan UGM terbaik. Yang mana setelahnya sudah dikatakan juga bahwa UGM ini adalah manusia terbaik di Indonesia yang pernah ada. Ya, penilaiannya apa? Kemudian landasan untuk mengatakan itu apa? Saya juga tidak mau terlalu banyak mempertanyakan ya, karena ya orang mau berkata apa bebaslah, silahkan. Cuman kita mau membahas dulu yang Bu Ova-nya ini ya. Jadi yang saya lihat justru Bu Ova ini di dalam acara Disnatalis ini itu sudah menistakan alumni UGM, sudah menistakan alumnusnya UGM. Kenapa saya katakan demikian? Karena Pak Jokowi ini sekarang itu ya disinyalir adalah orang yang bertanggung jawab di dalam potensi kerugian negara selama puluhan atau bahkan ratusan tahun, dan itu disebut sebagai alumnus terbaik begitu. Kemudian di dalam acara ini itu kan Bu Ova nanti akan berbicara tentang kehutanan begitu ya, dan bagaimana pentingnya hutan bagi Indonesia kalau tidak bagi dunia begitu. Dan kita tahu salah satu habisnya hutan, pembalakan hutan itu terjadi di masa Pak Jokowi. Di Garut itu demikian. Nanti akan kita bahas. Dan kalau waktunya cukup gitu ya, setelah membahas ini kita akan membahas bagaimana Bu Ova ini memang bekerja setengah mati untuk meyakinkan publik bahwa Jokowi ini adalah lulusan resmi UGM. Padahal sampai sekarang yang melihat ijazahnya siapa itu juga belum bisa terverifikasi. Siapa sih yang pernah melihat ijazahnya Jokowi secara langsung, secara pasti begitu ya. Bahkan Jokowi sendiri dia mengatakan lewat termul-termulnya itu bahwa mereka masih mengumpulkan bukti atas keaslian ijazah Jokowi. Ini kacau lah. Kita saksikan saja dulu ya. Ini yang menjadi ribut nih langsung di awal nih, bahwa Bu Ova ini mengatakan Jokowi ini adalah lulusan atau alumni UGM terbaik. Yang terhormat Presiden ke-7 Republik Indonesia Bapak Joko Widodo, alumni Fakultas Kehutanan tahun 1980, kebanggaan Fakultas Kehutanan UGM. Itu salah ya, jemput tahun 1980. 85 kalau tidak salah. Di ijazahnya itu seharusnya begitu ya. Bapak katakan 1980. Apakah ini menjadi permasalahan di di dunia maya begitu? Ya demikian pasti begitu ya. Karena salah sedikit ngomong aja netizen itu telinganya langsung panjang. Sekali lagi nih kita dengerin dulu ya. Sekali lagi. Yang terhormat Presiden ke-7 Republik Indonesia Bapak Joko Widodo, alumni Fakultas Kehutanan tahun 1980, kebanggaan Fakultas Kehutanan UGM. Oke, nah yang satu lagi penyebutan secara seragam di dalam acara ini Pak Jokowi itu sebagai Presiden ke-7, bukan mantan presiden. Nah ini juga Bu Ova sedang mengikuti narasinya Termus, yang mana tidak mau Jokowi ini dikatakan mantan presiden, tetapi dikatakannya adalah presiden ke-7. Nah, apakah ini bermasalah? Saya rasa tidak begitu ya. Kalau ini di belakangnya tidak ada penyeragaman. Tetapi kalau ada orkestrasi dan patut diduga adanya orkestrasi, ini menjadi masalah. Masa rektor jadi termul begitu? Dan bukan cuma rektornya doang. Ini sivitas akademikanya juga orang-orang yang besar yang mengatakan presiden ke-7 Republik Indonesia. Ya, iyalah, nggak apa-apa lah. Yang saya hormati. Oke, itu saya skip ya, karena kesana yang saya hormati begitu. Masa kita mau nonton mukodimah pembukaan
pidato yang menyebutkan orang-orang gitu. Saya lewat. Ini langsung kepada apa yang dikatakan oleh Bova ini. Dan Bapak yang saya hormati, kita semua merasa gerah beberapa hari terakhir ini tentunya karena cuaca ekstrim dan langkanya sumber daya alam di masa depan menjadi risiko utama kita semua di masyarakat dunia. Oke, sebentar. Kalau untuk Termul bukan hanya karena cuaca ekstrim, tetapi karena berita politik ekstrim kepada Jokowi itu panas sepertinya itu ya terasanya. Dan itulah yang menjadi sorotan fokus dari refleksi dalam Dies Natalis kali ini. Kita juga tahu bahwa dalam situasi yang sangat dinamis ini, dunia global dihadapkan pada tingginya bencana lingkungan berbagai macam, apakah kekeringan, apakah kebanjiran, kebakaran, ya macam, yang tentunya berdampak pada kelestarian hutan sehingga memerlukan upaya mitigasi dan adaptasi pengelolaan yang masif. Oke, selain itu juga ya pembabatan hutan di eranya Pak Jokowi itu terjadi untuk membuka ibu kota nasional yang sekarang menjadi ibu kota politik katanya begitu. Kemudian ini mas saya di Garut sendiri begitu ya. Ini di zamannya Jokowi ini 10 tahun ini, 10 tahun terakhir di zamannya Jokowi ini ya dimulainya. Entah zamannya SBY saya lupa begitu. Ini gunung gundul. Ya, Gunung Cikura itu gundul, dipakai apa? Dipakai apa itu bukan perkebunan ya. Tanaman sayuran, bawang dan lain sebagainya. Saya tidak tahu itu siapa yang memberikan izin. Cuman itu memang terjadi begitu dan sampai sekarang tidak ada tindak lanjut. KDM tuh yang katanya mau ngebenahin sampai sekarang juga nggak ada. Ya, entah siapa itu di belakangnya itu yang bagi-bagi lahannya dan lain sebagainya. Kok tidak ada penindakan sama sekali? Itu terjadi di zaman Jokowi itu ya. Orangnya ada di hadapan kamu, lagi di Fakultas Kehutanan begitu. Ini paradoks. Dan sektor kehutanan juga memerlukan SDM unggul di bidang kehutanan, bukan hanya sebagai manajer hutan yang modern dan efisien, tetapi menjadi memang orang-orang pihak-pihak yang mencintai hutan dengan hati. Oh ya, tuh omongin sama Jokowi ya di depan mukanya tuh. Tadi di Marsnya luar biasa. Ya. Dan di titik inilah pendidikan tinggi berperan untuk memastikan ketersediaan SDM unggul. Kalau kali ini pendidikan sebentar ya. Ini sama kayak Luhut kemarin. Ingin memberikan SDM unggul supaya orang-orang itu bisa nyetak sepatu. Tetapi market sepatunya tidak dijaga ya. Market lokalnya tidak dijaga begitu. Barang-barang dari China masuk begitu mudah. Sekarang mengatakan Bova ini mau bikin SDM kehutanan, tapi hutannya dibabat. Mau jadi apa? Ya, nanti jangan sampai begitu ya. Kehutanan itu dia sudah menjadi seperti ilmu-ilmu yang sudah tidak ada lapangan untuk menelitinya lagi begitu. Tinggi tersebut akan melakukan transformasi tentunya agar mampu mengatasi kompleksitas tantangan kehutanan yang diproyeksikan akan mencapai puncaknya di tahun 2060. Saya kira Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada pasti bisa. Dan izin saya menyebut bahwa turut berbangga UGM menyumbang 14 peneliti masuk di dalam 2% top scientist 2025. Dan salah satunya adalah dari Fakultas Kehutanan. Oke, itu saya mengucapkan apresiasi karena ilmu adalah ilmu ya, mau apapun begitu. Apalagi ada apresiasi dari luar. Cuman ya, kalau ingat nih, ini berita yang tidak sempat naik, tidak pernah naik. Berita tentang beton yang ada di laut loh, pembetonan laut. Itu yang melakukan studinya dan yang mengatakan itu tidak ada permasalahan lingkungan itu dari UGM. Karena memang saya lihat juga ya, memang UGM sama UI ini dia proaktif di dalam penelitian yang bersifat infrastruktur, yang bersifat proyek nasional begitu. Cuman yang kemarin di dalam benteng laut itu yang terjunnya UGM, itu ada videonya tuh. Ya, kepala perusahaannya sendiri yang mengatakan. Apakah ini masalah? Ya saya tidak tahu karena belum pernah naik ke permukaan, tidak pernah juga ada yang membahas, sedangkan saya juga bukan ahli di dalam hal itu. Harusnya ada yang membahas begitu. Karena ya jangan sampai memalukan. Kayak
Bu Ova ini ya tidak memiliki kredibilitas di dalam berbicara, tidak ilmiah sama sekali. Nanti kalau masih ada waktu kita akan bahas tuh arisan yang kemarin tuh. Ya, ini itu jadi lawakan, jadi komedi. Selamat Profesor Ahmad Maryudi. Tentunya menjadi kebanggaan untuk kita semua. Dan pada pagi hari ini kita juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Menteri Kehutanan Republik Indonesia yang nanti akan secara khusus menyampaikan arahannya tentang peran perguruan tinggi dalam memastikan SDM unggul untuk hutan Indonesia tahun 2060. Oke, itu siapa? Menteri Kehutanan kalau tidak salah Raja Juli ya. Raja Juli itu sekolahnya di Garut juga tuh. Ini sekarang ya sekolah-sekolah di Garut tahun segitu itu lagi naik-naik, lagi maju-maju. Memang orangnya pinter-pinter begitu ya. Ya kalau Raja Juli Antoni di antaranya pinter juga. Pinter apa? Pinter bersihin Jokowi. Ibu dan Bapak yang saya hormati, tentunya dengan tema pada tahun ini yaitu Reinventing Pendidikan Kehutanan menjawab tantangan kehutanan Indonesia tahun 2060 akan menjadi refleksi dan komitmen bersama dalam meningkatkan kualitas pendidikan kehutanan di tengah tantangan luar biasa untuk keberlanjutan sumber daya hutan masa depan. Reinventing tidak hanya pada perubahan kurikulum, namun juga termasuk pada metode pengajaran, serta penguatan tata kelola, kerja kolaboratif lintas disiplin, teknologi modern dan kemitraan strategis, juga pengembangan laboratorium lapangan yang telah dibuktikan oleh Fakultas Kehutanan. Oh ya, itu jangan sampai ya. Itu kalau memang ada upaya seperti itu bagus. Jangan sampai lulusan UGM yang kehutanannya terutama itu kayak Jokowi, nggak ada sisa-sisa hasil kuliahnya, itu nggak ada di dalam pembicaraannya, nggak ada di dalam sikapnya, nggak ada di dalam kebijakannya, nggak ada. Jangan sampai seperti itu. Yang mana nanti Bu Ova mengatakan ini orang-orang lulusan UGM, yang mana di sini kita mengatakan bahwa Jokowi ini adalah lulusan UGM, itu sudah ditempa dengan baik oleh universitas begitu. Tetapi kalau kata orang Sunda itu apa ya? Tapakna begitu ya. Apa tapak itu ya? Hasilnya nggak ada gitu. Ada Wanagama, ada Kaidetika Getas dan juga Wanagama Nusantara. Dan saya mengucapkan terima kasih Fakultas Kehutanan sejauh ini banyak mengembangkan kolaborasi strategis. Misalnya adalah kerjasama pengelolaan embung Megeri di Ngawi yang menjadi media pengelolaan landscape hutan terintegrasi untuk lingkungan sekaligus kesejahteraan bagi masyarakat. Yang kedua, kolaborasi kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan serta pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan kerjasama hutan energi. Juga kerjasama dengan World Wide Fund for Nature untuk pemetaan komoditas pertanian dan kehutanan masyarakat Aceh. Oke, itu kesananya apakah ada yang bisa kita komentari atau tidak? Saya cukupkan sampai di sini ya. Kenapa? Karena tadi ya di awal, kalau kita balik ke awal nih, ini ada upaya dari Bu Ova itu untuk meyakinkan sekali lagi bahwa UGM itu adalah bahwa Jokowi itu adalah lulusan UGM. Nah, yang mana ya sebelum acara ini juga saya melihat ada beberapa video yang mengatakan UGM itu sampai memampangkan fotonya Jokowi saat KKN begitu. Yang mana ini tidak sesuai juga dengan tuntutan masyarakat, dengan tuntutan warga. Tuntutan warga itu perlihatkan ijazahnya, bukan foto yang diklaim sebagai foto KKN-nya Jokowi. Kenapa tidak begitu ya? Dilaksanakan seperti siapa tuh kalau tidak salah Bung Hatta atau Soekarno atau Habibie begitu, yang ijazahnya itu dipampangkan di universitas beliau itu di luar negeri begitu. Kenapa tidak itu dilakukan oleh UGM kalau memang Pak Jokowi ini adalah lulusan terbaik dan lulusan yang membanggakan? Tetapi bukti kelulusannya juga dipertanyakan begitu. Ini sekali lagi dengan Presiden ke-7 Republik Indonesia Bapak Joko Widodo, alumni Fakultas Kehutanan. Nah, dengan wajah yang menggek-menggek ke arahnya Pak Jokowi begitu ya. Aduh. Tahun 1980, kebanggaan Fakultas Kehutanan UGM. Ngomongnya aja salah, tahun 1980. Kalau mau begini lulusan 80-an begitu. Aduh. Bu Ova. Nah, ini sudah ya. Jadi ini saya rasa merupakan desperate measure ya. Ini adalah usaha putus asa dari Bu Ova
UGM itu untuk memberikan legitimasi bahwa Pak Jokowi ini adalah lulusan UGM. Ada lagi yang menarik sebetulnya ya dari apa yang bisa kita saksikan di sini, yaitu perkataan Bu Ova ini beberapa bulan yang lalu mungkin ya. Ini beberapa bulan yang lalu tuh. Saya tidak akan mengomentari semuanya. Jadi begini, Bu Ova ini di dalam beberapa kesempatan itu selalu meyakinkan kepada masyarakat Indonesia bahwa Pak Jokowi itu adalah lulusan UGM tanpa disertai apa yang dituntut oleh masyarakat, yaitu ijazahnya itu sendiri. Sampai mengatakan bahwa yang namanya ijazah itu adalah dokumen pribadi yang tidak bisa dikeluarkan ke publik, yang mana pada akhirnya itu dibantah karena KPU ternyata mengeluarkan hal itu. Nah, menarik juga ya, karena setelah dikatakan Jokowi ini adalah alumni terbaik UGM, setelah keluar dari acara itu, Pak Jokowi ini ditanya oleh wartawan-wartawan mengenai keterlibatannya di dalam kerugian WUS, dan Pak Jokowi itu melengos aja begitu. Yang jadi lucu, ternyata lulusan UGM itu tidak bisa ditanya dengan pertanyaan yang simple begitu ya, tidak bisa menjawab. Jadi paradoks pada akhirnya, alumni terbaik tetapi saat keluar dari universitas dari acara itu ditanya sama wartawan mengenai potensi kerugian negara yang bisa terjadi selama ratusan tahun ke depan. Ternyata segitu doang begitu ya penilaian Bu Ova atas alumni terbaik itu. Kalau punya jabatan ya disebut alumni terbaik, kalau tidak punya jabatan ya dibiarin. Padahal yang menggugatnya juga masih alumni UGM juga. Nah, sekarang kita akan menyaksikan ini ya, jadi lawakan pada akhirnya yang dulu-dulu itu menjadi arisan-arisan. Karena dulu kan memang waktu saat video ini dibuat, tidak ada satu instansi pun yang berani mengeluarkan ijazahnya Pak Jokowi dengan alasan yang sama semuanya itu. Apa? Undang-undang KIP itu ya, keterbukaan informasi publik. Tapi sekarang pada akhirnya kita akan melihat bahwa apa yang dikatakan oleh Bu Ova dan kawan-kawannya ini, diantaranya Bu Wening, saya jadi tahu namanya begitu ya, karena saat itu mengomentari agak lama tentang permasalahan ini, itu tidak paham juga begitu. Ini jadi lawakan apa yang dikatakan oleh beliau ini. Beliau juga pada akhirnya banyak terbuka kedustaannya. Kita langsung saksikan saja. Bu Rektor, langsung aja Bu. Ya. Ijazah Pak Joko Widodo itu asli apa palsu? Nah, ya terima kasih Mas Andi. Itu kan simple question begitu ya. Ijazahnya Pak Jokowi itu asli atau palsu? Ya tinggal sebutin aja asli atau palsu. Jawabannya muter dulu nih. Kami punya data dan bukti bahwa Bapak Joko Widodo adalah resmi menjadi lulusan dari Universitas Gadjah Mada dan juga sudah diberikan tanda kelulusannya kepada yang bersangkutan. Tapi Bu, sangat banyak orang, Ibu pasti juga membaca di media sosial, itu orang itu yakin banget bahwa ijazah ini palsu. Saya kira perlu didudukan seperti ini. Tugas institusi pendidikan tinggi, dalam hal ini Universitas Gadjah Mada, itu tugasnya adalah mendidik. Sebentar ya. Nah itu kalau misalkan UGM punya bukti bahwa Pak Jokowi itu adalah lulusan UGM, kemarin tuh waktu acara di Statalis, kenapa tidak dipampang ijazahnya yang sudah jelas itu, meskipun salinan begitu ya, dipampangkan di depan kan, pernah menjadi presiden Republik Indonesia selama 2 periode itu, dan membanggakan sekali, bukan membagongkan sekali gitu. Membanggakan sekali. Kenapa tadi dipampangkan, tidak ditampakkan? Kalau memang punya begitu, malah menampakkan sesuatu yang tidak ada hubungannya, yaitu foto kakaknya Jokowi. Kemudian ini menarik lagi, ini belum dijawab begitu ya. Cuman Bu Ova mengatakan tadi kami punya bukti bahwa Pak Jokowi itu demikian dan demikian. Cuma ditanyakan lagi, lah banyak orang yang merasa ijazah itu palsu. Bagaimana nih? Itu orang itu yakin banget bahwa ijazah ini palsu. Saya kira perlu didudukan seperti ini. Tugas institusi pendidikan tinggi, dalam hal ini Universitas Gadjah Mada, itu tugasnya adalah mendidik. Ya. Jadi proses pendidikan itu kami mempunyai bukti dan dokumen yang lengkap terkait dengan hal tersebut. Dan sedangkan untuk yang kaitannya dengan ijazah, itu tentunya diberikan setelah yang bersangkutan menyelesaikan proses pendidikan itu secara baik dan sesuai dengan persyaratannya dan diserahkan pada saat wisuda kepada yang bersangkutan. Berarti UGM telah menyerahkan ijazah yang benar atau asli itu kepada jelas. Oke, iya. Sebentar. Tadi coba lihat begitu ya perkataannya Bu Ova ini. Katanya UGM itu tugasnya adalah mendidik sampai peserta didik ini menyelesaikan pendidikannya dengan benar begitu.
Saya jadi lucu begini ya. Pak Jokowi sekali lagi dikatakan oleh Bu Ova ini adalah lulusan terbaik. Pak Jokowi ini loh tidak bisa membedakan 0,1% sama 2%. Dikiranya 2% itu lebih sedikit daripada 0,1%. Lah Jepang itu sudah memberikan bunga 0,1%. Lo kok malah dipindahkan ke Cina yang 2%? Ini apakah tanda dari lulusan terbaik UGM seperti ini? 0,1% sama 2% aja masih ngiranya 2% itu lebih sedikit. Aduh. Kepada yang bersangkutan pada saat wisuda, jadi tahun 1985 untuk kasusnya Bapak Joko Widodo. Tadi katanya 1980 ya, apa lupa. Di sini 1985, di sana 1980. Bapak lupa. Baca dulu ya kalau mau pidato itu. Dan itu juga berlaku untuk semua alumni yang lain. Untuk semua alumni. Ya. Bu Rektor, kita lihat di media sosial itu banyak sekali beredar gambar, analisis segala macam mengatakan itu palsu. Itu gimana, Bu? Jadi ijazah itu kan tahun 85 sudah diserahkan kepada yang bersangkutan. Artinya yang menjaga ijazah itu adalah yang bersangkutan. Oleh karena itu Universitas Gadjah Mada ini ya kita tidak mau berkomentar terkait dengan ijazah, piece of paper yang sudah ada di yang bersangkutan. Ya itulah ya ngelesnya begitu. Kita tidak mau berkomentar, ya udah gak usah bikin yang ini. Akhirnya malu juga begitu ya. Artinya UGM juga tidak bertanggung jawab apakah yang beredar sekarang itu adalah yang diserahkan UGM dulu itu bukan? Kita atau bukan, kita tidak ya, bertanggung jawab untuk itu. Baik Bu Rektor. Sekarang ke Bu Wening, Bu WR. Saya tuh selalu penasaran Bu. Sebenarnya kalau kita pengen tahu seseorang ini, siapapun lah, bukan hanya Pak Joko Widodo ya, seseorang ini sebenarnya alumni UGM atau bukan, itu cara paling tepat mengetahuinya tuh gimana Bu? Cara paling tepat adalah orang tersebut menunjukkan ijazahnya kepada kita. Jadi orang tersebut yang menunjukkan ijazah tersebut. Karena ijazahnya ada pada orang itu. Ada orang tersebut. Nah itu, it never gets old ya. Kalau Bu Wening ini mengatakan menunjukkan ijazah, selesai begitu. Ini Bu Ova itu ya, kalau mau meyakinkan kita bahwa Pak Jokowi ini adalah lulusan UGM, pinta Pak Jokowi itu ijazahnya untuk sekali begitu ya, di distatalis pampangkan begitu, selesai. Memang seperti itu simpelnya, tunjukkan, beres, bukan malah itu tadi itu katanya alumni terbaik ya sambil kemarin alumni terbaik. Keluar ditanya mus, nggak jawab. Oke, gini Bu, ini hipotetis ya, atau pengandaian. Kalau ada orang saya pengen tahu nih dia alumni UGM atau bukan, tapi dia nggak mau menunjukkan ijazahnya. Sejauh mana UGM bisa membantu atau bisa mengklarifikasi itu? UGM dalam hal ini tidak akan bisa untuk memberikan mengklarifikasi karena apa? Memang harus orang tersebut yang harus memiliki ijazah. Dan kemudian kalau misalnya saya ingin tahu nih orang ini alumni atau bukan, kita terbentur pada peraturan. Coba kita ulang sekali lagi ya. It never gets old. Ini podcast terkonyol yang pernah ada memang arisan ini. Coba kita ulangi sekali lagi. Dari sini ya. UGM atau bukan? Tapi dia nggak mau menunjukkan ijazahnya. Sejauh mana UGM bisa membantu atau bisa mengklarifikasi itu? UGM dalam hal ini tidak akan bisa untuk memberikan mengklarifikasi karena apa? UGM tidak akan bisa mengklarifikasi. Ya ini coba ya, Jokowinya nggak mau ngeluarin ijazah, UGM tidak bisa mengklarifikasi. Tetapi itulah yang dilakukan oleh UGM, terus berusaha untuk mengklarifikasi. Lewat narasi-narasi begitu, bukan lewat bukti, bukan dengan lewat data. Memalukan ini UGM. Ya. Memalukan. Ini kalau katanya UGM nomor 2, kalau seperti ini sivitas akademikanya memang 2 dari bawah seharusnya, kata Roy Suryo itu ya, bukan kata saya. Saya cuma mengutip saja. Memang harus orang tersebut yang harus memiliki ijazah. Dan kemudian kalau misalnya saya ingin tahu nih orang ini alumni atau bukan, kita terbentur pada peraturan. Kita tidak bisa menunjukkan data pribadi kepada orang yang itu tidak relevan dengan mereka yang memiliki ijazah tersebut. Termantahkan itu tidak termasuk dokumen yang dilindungi oleh Undang-Undang KIP, terbantahkan. Ya, ini sivitas akademika loh, ya. Undang-undang sesimpel itu saja tidak paham. Ya, kita menjadi
merinding begitu ya, berdiri bulu kuduk itu kalau pola pikirnya orang-orang tertinggi di universitas yang katanya terbaik kedua di Indonesia itu seperti ini. Itu kontradiktif perkataannya. Kalau memang tidak bisa mengklarifikasi, diam saja sudah, jangan mengklarifikasi. Tetapi itulah yang selalu berusaha dilakukan nih oleh UGM di bawah rektor Bu Ova ini. Tapi artinya Bu Wening, UGM sebenarnya kan bisa ngecek kan ya, bahwa orang itu ada datanya apa tidak, tapi tidak dibolehkan menyampaikan informasi itu kepada orang yang tidak berwenang. Betul begitu maksudnya? Betul, ya. Oke. Itu betul, itu landasannya apa? Ya, betul begitu. Betul. Apa betul itu landasannya? Nggak ada. Undang-undangnya sudah salah, terbukti salah. KPU di Pintar sudah mengeluarkan, selesai. Salah nih orang ya. Itu UGM punya fakultas hukum, nggak dipakai sama orang ini. Ini pengandaian lagi nih Bu. Kalau seandainya yang meminta punya kewenangan, katakan negara meminta gitu ya. Nah itu kami akan memberikan karena itu adalah lembaga yang berwenang, yang akan memiliki otoritas untuk bertanya kepada institusi pendidikan misalnya ada satu hal tertentu yang harus kami tunjukkan, maka kami akan menunjukkan. Itu apa, masyarakat juga memang tidak memiliki otoritas tetapi memiliki hak. Makanya belajar dulu ya Bu Ning sebelum ngomong itu. Di UGM ada fakultas hukum, tanya dulu sama mereka itu yang benar kayak gimana. Malu-maluin. Dibalik lagi Pak ke pertanyaannya. Lewat langsung ya. Ijazahnya ada nggak? Kalau ijazah itu kan dicetak sekali, kemudian diberikan kepada yang bersangkutan. Kami itu bisik-bisiknya Bu Opat terus terngiang-ngiang itu ya. Hanya memiliki salinan saja. Jadi ijazah itu satu. Jadi kita punya salinan aja. Tapi kalau yang dipegang Pak Jokowi, tentunya yang asli yang beliau pegang itu, gitu. Pernah lihat belum? Pasti belum. Pasti belum. Bu Ovanya sendiri pasti belum pernah lihat. Bu Ning pasti belum pernah lihat. Orang termul-termul tuh yang apa namanya membela Jokowi, pernah lihat belum ijazahnya? Pasti belum pernah lihat itu. Pasti itu. Oke, Pak Dekan. Berarti yang dimiliki UGM sekarang ini adalah salinan ijazah Pak Jokowi ya. Boleh saya lihat nggak Pak? Nah, kembali lagi saya sampaikan bahwa semua dokumen yang berkaitan dengan itu sekarang ada pada kepolisian. Dan kami di universitas atau di fakultas karena menganggap bahwa itu merupakan data pribadi, maka juga tidak akan kami share kemana-mana. Ini sepertinya bohong juga karena KPU pun menyerahkan kepada kepolisian, tapi mereka juga masih punya begitu. Masa cuma satu? Ya, atau kalau misalkan satu, kenapa tidak ada fotokopi yang diberikan kepada kepada kepolisian? Yang mana pada akhirnya kalau itu semuanya diberikan kepada kepolisian, coba lihat ya, UGM jadi tidak punya bukti sama sekali bahwa Jokowi ini adalah lulusan UGM. Jadi tidak punya bukti sama sekali karena diserahkan kepada kepolisian. Yang mana itu pun jadi bermasalah karena KPU pun menyerahkan kepada kepolisian, tapi mereka masih punya begitu. Dan nanti di perkataan terakhir ya, supaya kita tidak usah membahas video ini lagi, Bu Ova itu mengatakan kalau melegalisir itu harus menunjukkan ijazah aslinya. Nah pertanyaannya kemudian, ini kan nanti yang melegalisir ada tuh tanda tangan yang melegalisir tuh dan berbeda-beda, lucunya begitu. Itu harus ditanyakan apakah mereka itu memang melihat ijazah aslinya atau tidak begitu. Dan saya rasa sampai saat ini ya belum pernah ada yang maju saya pernah melihat ijazah aslinya Pak Jokowi begitu. Demikian dulu lah, mudah-mudahan ini ada manfaatnya sedikit banyak. Allahu taala alam bisawab. Semoga Allah tetap menjaga kewarasan kita di dalam urusan dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.